Rencana pemulihan Marquez di luar prediksi. Bos Ducati tak percaya. LCR Honda sukses bajak Diego Moreira. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez menunjukkan semangat tinggi dalam masa pemulihan cedera tulang selangka. Motivasi besar pembalap berjuluk The Baby Alien itu didorong oleh dukungan yang mengalir begitu deras dari berbagai pihak, terutama para penggemar MotoGP. Marc Marquez dikonfirmasi absen dari 2 seri balapan selanjutnya, yakni di MotoGP Australia dan di MotoGP Malaysia. Marc Marquez mengatakan saat ini fokus utamanya adalah pemulihan cedera agar bisa segera sembuh, yang kemungkinan paling cepat di MotoGP Portugal 2025. Dia pun sangat senang mendapatkan banyak dukungan. Mode pemulihan aktif dan jangan lupa kita juara dunia, kata Marc Marquez. Terima kasih atas semua pesan dan dukungan kalian, tambahnya. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan proses operasinya memang berjalan cukup baik. Dia pun berharap pemulihan dapat berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Operasi telah dilakukan, semuanya berjalan lancar, pungkasnya. Dengan keberhasilan The Baby Alien itu, bos Ducati Luigi Dall'Egna menyinggung soal masa depan Marc Marquez di timnya setelah menjuarai MotoGP 2025. Itu merupakan kemenangan keempat Ducati secara beruntun sejak 2022. Gigi Dall'Egna menganggap Marquez sebagai pembalap bersejarah. Marc jelas merupakan salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor, kata Luigi Dall'Egna. Gigi menegaskan timnya menaruh harapan besar pada Marquez. Tetapi bagaimana ya? Saya selalu ingin dia menjadi salah satu pembalap saya. Pada dasarnya ada 2 alasan. Karena dia sudah menunjukkan beberapa yang sangat bagus tahun lalu sebelum Mugello. Mengingat perbedaan antara motor 2023 dan 2024, perbedaannya memang cukup besar. Jelasnya, mengenai masa depannya di Ducati, Gigi terang-terangan ingin Marquez terus berada di timnya. Akan tetapi keputusan tergantung pada Marquez yang kontraknya berakhir tahun depan. Marc lah yang membuat keputusan, ucap pria asal Italia tersebut. Saya mungkin bisa bilang ya, tetapi bagaimanapun juga, dialah yang memutuskan bagaimana dia ingin karirnya berkembang, imbuhnya. Sementara beralih ke garasi lain, kandidat juara dunia Moto2 2025 asal Brazil, Diego Moreira, resmi promosi ke MotoGP 2026 setelah direkrut tim LCR Honda. Kepastian itu terungkap setelah Moreira menandatangani kontrak 2 tahun bersama LCR Honda. Dengan ini Moreira pembalap rookie kedua di MotoGP musim depan setelah Toprak Razgatlioglu. Bergabung dengan kejuaraan dunia MotoGP bersama Honda LCR adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya ingin berterima kasih kepada Honda dan tim atas kepercayaan mereka, pungkasnya. Moreira menggantikan posisi pembalap asal Thailand Somkhet Chandra dan akan menjadi rekan tim Johann Zarco di MotoGP 2026. Kepala tim Honda LCR Locio Cacinello mengatakan Moreira sebagai sosok tepat untuk menjadi referensi Honda. Ia percaya Moreira akan mengangkat pamor Honda. Cedera yang dialami pembalap andalan Ducati Marc Marquez tentu sangat merugikan tim pabrikan Ducati. Pasalnya hanya Marc Marquez yang mampu selalu menyapu bersih podium di saat rekan setimnya Francisco Bagnaia kesulitan di atas motor Desmosedici GP25. Marc Marquez dipastikan absen pada seri MotoGP Australia dan Malaysia. Situasi ini tentu sangat merugikan tim Ducati. Pasalnya pembalap Ducati lainnya seperti Alex Marquez dan Francisco Bagnaia masih bisa diobrak-abrik pembalap pabrikan lainnya seperti Aprilia dan KTM serta Honda dan Yamaha yang mulai menunjukkan kebangkitannya. Motor Desmosedici GP25 sangat sulit dikendalikan lewat Francisco Bagnaia dan Fabio Di Gia. Hanya Alex Marquez dengan motor GP24 yang mampu menyaingi kecepatan Marc Marquez penunggang GP25. Motor Desmosedici GP25 seperti hanya tercipta buat The Baby Alien saja, dengan bakat dan skill yang dimiliki di atas rata-rata pembalap lain. Melihat tren raport ke belakang jika Marc Marquez absen pada seri balapan-balapan selanjutnya,
Bukan tidak mungkin pabrikan lain seperti KTM lewat Pedro Acosta yang di beberapa balapan sebelumnya sudah mulai mengacak-acak barisan depan. Belum lagi Aprilia lewat Marco Bezzecchi yang sudah beberapa kali merepotkan Marc Marquez untuk berebut podium. Tentu ini akan menjadi ancaman serius bagi pabrikan Borgo Panigale. Tim dan semua kru Ducati akan mengambil 1000 langkah lewat Francisco Bagnaia sebagai satu-satunya pembalap andalan Ducati saat Marc Marquez cedera. Cukup menarik untuk kita tonton Ducati tanpa Marc Marquez. Apakah akan tetap mendominasi balapan dengan Pecco Bagnaia dan Alex Marquez? Atau justru ini momentum bagi pabrikan lain untuk mempermalukan Ducati di sisa-sisa balapan yang ada? Aprilia dan KTM menjadi pabrikan terdepan untuk menggusur dominasi Ducati sejauh ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ducati tanpa Marc Marquez bagai sayur tanpa garam. Apakah Opa Tardozzi akan tetap tersenyum atau justru kecewa melihat tim lain kuasai barisan depan? Tulis tanggapan dan jawaban kalian di kolom komentar. Sementara itu bos Ducati mulai khawatir. Tardozzi mengakui bahwa pabrikan masih belum memahami apa yang salah selama akhir pekan MotoGP Indonesia yang membawa bencana bagi Bagnaia. Tardozzi melihat Bagnaia mencapai titik terendah baru pada musim yang sudah menyedihkan. Hal ini ditunjukkan dengan kualifikasi di posisi ke-16, finish terakhir di sprint, dan terjatuh dari posisi paling belakang pada balapan utama. Situasi paling membingungkan adalah bahwa akhir pekan terburuk terjadi tepat setelah Bagnaia mendominasi di Jepang, memenangkan kedua balapan dari posisi pole dengan GP25 versi revisi. Meskipun Ducati masih enggan mengonfirmasi berapa banyak mesin Bagnaia saat ini yang berasal dari GP24 tahun lalu, pabrikan tersebut mengatakan bahwa paket yang sama digunakan di Jepang dan di Indonesia. Pecco menghadapi akhir pekan yang sangat sulit setelah akhir pekan yang luar biasa di Jepang, ujar Tardozzi. Kami benar-benar memikirkan apa yang terjadi, dan Gigi Luigi Dall'Egna serta para insinyur sudah fokus pada masalah ini. Kami percaya pada kecepatan Pecco, dan kami harus mencari tahu mengapa bencana ini terjadi akhir pekan ini. Namun kami semua fokus untuk kembali berada di puncak klasemen di Phillip Island, salah satu sirkuit favorit Pecco, pukas David Tardozzi. Ketika ditanya apakah mereka tahu apa yang menyebabkan perubahan drastis dalam performa juara MotoGP 2 kali tersebut antara Motegi dan Mandalika, Tardozzi menjawab, tentu saja tidak, karena jika kami tahu apa yang terjadi, kami pasti sudah menyelesaikannya. Namun kami belum menyelesaikannya dan kami fokus untuk menyelesaikannya sebelum Phillip Island. Masalah ini terasa aneh bagi kami, kurangnya feeling dari Pecco di sirkuit ini. Tetapi itu memang terjadi. Kami tahu bahwa kami harus fokus pada motor Pecco dan feeling Pecco, karena tampaknya Ducati tidak terlalu buruk di akhir pekan, pungkas David Tardozzi. Dengan rekan timnya yang juga juara Marc Marquez absen karena cedera di 2 putaran berikutnya, nasib Bagnaia akan menjadi sorotan lebih dari sebelumnya di Phillip Island dan di Sepang.